Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Mujab, NPM 1904010078 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang. Baik teman-teman semuanya, saya di sini akan menyampaikan manfaat dan aplikasi psikologi agama dalam proses belajar mengajar, yang dimana tugas video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester saya. Baik, mari kita lanjutkan bersama-sama. Nah, kita akan belajar dulu. Yang pertama adalah tentang definisi dan pengertian dari psikologi agama. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan manusia yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi definisi psikologi secara umum yaitu ilmu yang meneliti dan mempelajari kejiwaan yang ada di belakangnya, karena jiwa itu sendiri kan bersifat abstrak seperti itu. Lalu kemudian agama. Agama adalah masalah yang berhubungan dengan kehidupan batin manusia. Jadi agama sebagai bentuk keyakinan memang itu sulit untuk diukur secara tepat dan rinci. Jadi agama sendiri mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Nah, lalu dari semua itu, menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, jadi beliau mengatakan bahwa psikologi agama adalah cabang dari psikologi yang meneliti dan menelaah kehidupan beragama pada seseorang dan mempelajari seberapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan tingkah laku serta keadaan hidup pada umumnya. Nah, dan juga jadi dapat disimpulkan juga bahwa psikologi agama adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku makhluk hidup mengenai kehidupan beragama pada seseorang dan mempelajari seberapa besar pengaruh keyakinan beragama serta keadaan hidup pada umumnya. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah tentang proses belajar mengajar. Nah, sebelum kita masuk ke itu, kita sebagai umat Muslim itu sudah diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Salah satunya adalah dalam salah satu hadis itu Rasulullah mengatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimi, yang artinya adalah bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ingat, kita semua adalah umat muslim, maka kita wajib untuk belajar, kita wajib untuk menuntut ilmu. Dan juga Allah juga berfirman dalam surat Mujadalah ayat yang ke-11, yang kurang lebihnya ayatnya berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang patut kita garis bawahi adalah bahwa di sini Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang diberi ilmu. Nah, untuk kita bisa diberi ilmu itu kita harus mau untuk belajar, mau untuk mencari ilmu itu sendiri. Yang dimana asbabul nuzul daripada ayat yang ke-11 ini adalah dari Qatadah, jika ada orang yang baru datang ke majelis Rasulullah
para sahabat tidak mau memberikan tempat duduk di dekat Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini seperti itu. Itu dari hadis riwayat Ibnu Jarir. Nah, jadi kita akan belajar tentang proses belajar mengajar, yang dimana orang yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan, istilah proses belajar mengajar ini atau kegiatan belajar mengajar KBM itu adalah istilah yang tidak asing bagi kita. Dalam kedua istilah tersebut kita lihat nih adanya dua sisi, yaitu belajar dan mengajar. Keduanya seolah-olah terpisahkan satu sama lain. Ada anggapan bahwa kalau ada proses belajar tentulah ada proses mengajar. Nah, dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu termaktub bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar itu gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah tentang peran penting psikologi dalam proses belajar mengajar. Nah, yang pertama adalah bahwa memahami siswa sebagai pelajar meliputi perkembangannya, terus tabiatnya, kemampuan, kecerdasan, motivasi, minat, bakat, fisik, pengalaman, kepribadian, dan juga yang lainnya. Lalu yang kedua adalah memahami prinsip-prinsip dan teori daripada pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah memahami dan mengembangkan kepribadian dan profesi guru. Yang keempat adalah membantu peserta didik mendapatkan kesuksesan dalam belajarnya. Yang selanjutnya adalah manfaat psikologi agama dalam belajar mengajar. Nah, manfaat yang pertama adalah menanamkan cara berpikir positif terhadap anak. Berpikir positif merupakan salah satu cara berpikir yang lebih menekankan pada hal-hal yang positif, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun situasi yang sedang dihadapi. Lalu yang kedua adalah menanamkan kecerdasan kreatif pada anak. Seseorang itu bisa dikatakan kreatif jika telah menghasilkan sesuatu yang dinilai inovatif, lebih aktual, dan lebih berbedalah dari yang lain. Yang ketiga adalah menanamkan emotional intelligency. Nah, berisikan kualitas-kualitas dan potensi sesuai yang positif sebuah pribadi yang yang interpersonal dan ekstrapersonal seperti itu. Lalu yang keempat adalah membangun kecerdasan spiritual pada anak. Kemampuan kecerdasan spiritual individu itu dapat dilihat dari bagaimana praktik dan aplikasi keagamaan individu terinternalisasi atau menyatu dalam kehidupannya sehari-hari. Namun bukan hanya sebatas pemahaman agama saja kayak gitu. Nah, lalu aplikasi psikologi agama dalam belajar mengajar. Mortensen itu membagi bimbingan kepada tiga hal. Yang pertama adalah memahami individu, yang kedua preventif dan pengembangan individual, dan yang ketiga adalah membangun individu untuk menyempurnakannya. Itu dari ya, mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada banyak salah kata dalam saya menyampaikan. Mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga apa yang saya bicarakan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segalanya, dan saya akhiri billahi sabilil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.